Bentar-bentar, ternyata ada Vocaloid yang kontroversial kali dan rata-rata diambil dari kisah nyata, woi. Dan pas aku tahu fakta itu, anjir lah, suasana tuh langsung beda. Halo semuanya, aku Nanden. BTW buat editor kasih suasana mencekam dikit ya, karena kita bakalan bahas 7 lagu Vocaloid yang ini tuh pernah jadi bahan kontroversial. Dan pas aku cek, ada juga inspirasinya itu dari kasus kriminal, trauma, sampai kejadian nyata di Jepang. Dan jujur aja, beberapa lagu ini kalau udah tahu cerita aslinya, jadi nggak enak didengar santai lagi, woi. Dan kita masuk yang pertama, Coin Locker Baby dari Maretu. Lagu ini tuh dirilis tahun 2013 pakai Hatsune Miku. Dan ternyata judulnya itu diambil dari kasus nyata di Jepang dulu. Jadi ada kasus bayi dibuang di Coin Locker sama orang tuanya. Buat kalian yang nggak tahu, Coin Locker tuh kurang lebih kayak gini lah. Bahkan kasus-kasus yang beginian tuh sempat jadi masalah sosial di Jepang tahun 70 sampai 90-an. Pas aku tahu fakta itu langsung, lah woi, jadi ini tuh bukan cuma judul random. Dan yang bikin lagu ini aneh kali, musiknya tuh enak didengar. Beatnya keras, candu khas Maretu. Tapi makin baca liriknya makin gak nyaman sih rasanya. Apalagi Maretu tuh emang terkenal suka bikin lagu dengan suasana kacau di kepala. Jadi lagu ini tuh kayak suara orang stres dijadiin musik. Yang kedua, Secret of Wisteria dari Stempianis. Lagu ini pakai Vocaloid Oliver, terus dirilis sekitar tahun 2014. Dan menurut komunitas Vocaloid, lagu ini tuh terinspirasi dari kasus Albert Fish, pembunuh berantai asli dari Amerika zaman dulu. Pas aku pertama kali dengar lagunya, aku malah bingung kenapa orang takut sama lagu ini. Soalnya musiknya itu kayak malah lagu anak kecil. Tapi pas aku baca komentar sama arti liriknya, gila. Bahkan yang bikin fandom Vocaloid merinding tuh bukan cuma liriknya. Di bagian akhir lagu ternyata ada audio di balik, dan katanya itu tuh ngambil isi surat asli dari Albert Fish ke keluarga korban. I choked her to death, then cut her in small pieces, so I could take my meat to my rooms, cook and eat it. How sweet and tender her little ass was roasted in the oven. It took me 9 days to eat her entire body. I did not fuck her though. I could have, had I wished. She died a virgin. Makanya sampai sekarang lagu ini tuh masih sering muncul kalau orang bahas lagu Vocaloid paling seram. Dan jujur sih, aku tuh paling gak nyaman kalau lagu horor malah terdengar tenang. Karena ya kita udah kerasa nyaman gitu. Pas tahu artinya, anjing cok, ini mah bukan lagu tenang lagi tapi bikin merinding cok. Yang ketiga, Force Obedience dari Maretu. Nah lagu ini tuh mungkin gak seterkenal Coin Locker Baby, tapi fandom Vocaloid lama sering nyebut lagu ini kalau bahas lagu paling gelap dari Maretu. Karena ya kapan lagi kan kita dengar Hatsune Miku Scream. Bahkan di Reddit dulu banyak yang bilang lagu ini tuh lebih berat dari Gomene Gomene. Yang bikin kontroversial tuh karena banyak orang nganggap lagu ini tuh terinspirasi dari kejadian kekerasan nyata sama trauma psikologis. Bahkan ada bagian bahasa Korea di lagunya yang bikin orang makin penasaran sama maksud sebenarnya. Dan jujur aja sih, lagu ini tuh rasanya kayak orang lagi hancur mentalnya terus dijadiin musik. Aku pas baca liriknya langsung, woi lah ini Maretu kenapa woi. Tapi anehnya makin gelap lagunya makin banyak yang suka. Dan jujur lagu ini juga paling berkesan sih untuk aku dari Maretu. Keempat, The Spider and the Kitsune Like Lion dari Masa World Design. Woi lah, ini produser dari dulu emang terkenal aneh kali woi di fandom Vocaloid. Lagu ini tuh dirilis sekitar tahun 2018 pakai vokal Hatsune Miku sama Gumi. Dan kalau kalian pernah nyasar ke fandom Vocaloid lama, nama Masa World Design itu tuh sering muncul kalau orang ngomong produser Vocaloid paling bikin gak nyaman. Soalnya lagu-lagu dia tuh penuh simbol, tema kekerasan, sama cerita psikologis yang kacau. Nah lagu ini sendiri sempat kontroversial karena banyak orang anggap ceritanya nyeritain hubungan yang toksik, manipulatif, sama kekerasan mental. Bahkan visual MV-nya juga bikin orang tuh bingung karena penuh simbol Jepang lama. Makanya fandom Vocaloid lama tuh pernah ribut soal Masa World Design ini. Anjir lah, lagu dia tuh bikin kepala capek cok. Soalnya lagunya tuh emang aneh. Karena aku ngerasa pertama dia tuh jenius. Ya siapa yang kepikiran bikin lagu kayak gitu kan. Kedua, anjing ini orang udah gila sih, tapi bagus. Cuman ya makin dibaca teorinya sama arti liriknya, baru kerasa tuh nggak enaknya. Karena emang seabsurd dan seaneh itu woi.
Yang kelima, Okasan dari Machigirita P. Lagu ini tuh dirilis sekitar tahun 2009 pakai vokal Hatsune Miku, dan tema lagunya itu soal hubungan anak sama ibu yang berubah jadi horor psikologis. Kalau sekarang mungkin orang udah biasa lihat lagu Vocaloid dark, tapi zaman dulu lagu yang kayak gini bikin kayak kita tuh shock, woi. Apalagi Machigirita P itu suka bikin lagu dengan musik cute tapi isinya itu malah nggak nyaman. Dan Okasan termasuk yang paling sering diperdebatkan dulu dan malah jadi kontroversial karena ya ada yang nganggap lagunya itu cuman horor biasa, tapi ada yang bilang juga lagu ini tuh sebenarnya ngobongin trauma keluarga sama kekerasan di rumah atau KDRT. Makanya fandom Vocaloid lama suka main teori-teorian masalah arti dari lagu ini, dan itu yang bikin lagu-lagu Vocaloid horor dulu tuh terkenal kali. Bukan cuman karena seram, tapi karena orang penasaran ini tuh lagunya ngomong apa, woi. Dan jujur aja, makin aku nyari Vocaloid lama, makin aku sadar satu hal, produser Vocaloid dulu tuh bebas kali bikin lagu aneh. Yang keenam ada dari Nichimoto Ui. Sorry, judulnya emang gitu, boy. Emang aneh. Lagu ini tuh dirilis sekitar tahun 2008 pakai vokal Hatsune Miku, dan dulu sempat terkenal kali di fandom Vocaloid karena suasananya tuh kayak orang lagi stres kali. Pas pertama kali aku dengar, aku malah ketawa sih jujur, dari judulnya aja udah aneh kan. Terus lagunya juga chaos, tapi makin lama aku baca lirik sama komentar orang, baru kerasa nggak enaknya, woi. Banyak orang nganggap lagu ini tuh nyeritain tekanan hidup sama pikiran orang yang udah capek mental. Dan produsernya Nashimoto Ui memang terkenal suka bikin lagu yang emosinya itu berantakan kayak orang lagi depresi tapi ditahan sendiri. Makanya fandom lama tuh suka bilang lagu Nashimoto Ui itu kedengaran kacau tapi relate kali. Dan jujur aja, aku ngerti sih kenapa orang suka lagu yang gini-gini, karena kadang Vocaloid itu bukan soal suara bagus doang, tapi soal rasa yang disampaikan oleh produsernya. Apalagi kalau kalian dengar lagu ini sih, sumpah kayak depresinya itu langsung kerasa, woi. Kayak dia nyebut itu kayak bener-bener ngeluarin semua emosi, semua keluh kesahnya, semua beban di dalam otaknya. Itu kayak bener-bener disalurkan, dikeluarkan. Ini kayaknya ada kaitannya juga sih dengan si produser. Mungkin produsernya ngerasa kayak udah mental sudah kena, mungkin dia bebannya ekspektasi orang lain ke dia mungkin kayak ngerasa terlalu berat gitu kan. Jadi makanya dia bikin lagu kayak gini. Dan sumpah ini lagu menurutku lumayan relate dengan banyak orang sih, karena ya orang sering dikasih ekspektasi tinggi tapi kemampuan dia tuh nggak sampai dan nggak bisa melebihi ekspektasi tersebut. Jadi ya karena nggak bisa nyesuaiin ekspektasi orang, dia tuh dianggap sampah, dianggap nggak berguna. Dan menurut aku lagu ini tuh benar-benar jenius sih. Lagunya juga enak anjir. Kalau aku dengerin tuh kayak mirip lagunya siapa ya, si yang ada rock juga tuh namanya lupa aku, yang dia tuh depresi di kelas. Nah itulah, lupa aku judulnya, tulis aja di kolom komentar. Ketujuh sekaligus terakhir berjudul Rotten Girl Grotesque Romance dari Machigirita P. Lagu ini tuh dirilis sekitar tahun 2008 pakai vokal Hatsune Miku, dan dulu kontroversial kali karena isi lagunya itu ngomong obsesi cinta yang berubah jadi sakit. Yang bikin aku shock waktu itu tuh visual sama liriknya, anjing woi. Soalnya dari awal kalian lihat MV-nya yang ini nih, sumpah itu seram banget anjing. BTW itu aku ngomongin yang dia itu featuring Rock Leticia, kayak Hatsune Miku, cuman udah jadi mayat. Terus musiknya kayak ngawang-ngawang, horor, seram, khas-khas di kastil vampir gitu, tapi isinya malah gak nyaman. Dan zaman dulu lagu beginian tuh sering bikin orang debat. Ini tuh horor, kritik sosial kah? Atau cuman produser random yang bikin lagu aneh? Tapi jujur, ini yang bikin lagu ini tuh terkenal di fandom lama dulu. Karena ya makin bingung orang, makin penasaran juga mereka. Dan setelah aku nyari semua lagu tadi, aku jadi sadar satu hal, woy. Vocaloid itu sebenarnya aneh kali dari dulu. Di luar kelihatannya tuh cuman karakter anime nyanyi, tapi produser Vocaloid lama tuh sering masukin rasa takut, trauma, depresi, sampai kisah nyata ke lagu mereka. Makanya orang luar tuh kadang bingung kenapa fandom Vocaloid bisa loyal kali. Karena ya buat sebagian orang lagu-lagu itu tuh bukan cuma musik biasa, tapi tempat produser buat ngeluarin isi kepala mereka. Dan mungkin itu juga alasan kenapa lagu Vocaloid lama tuh masih sering dibahas sampai sekarang. Karena walaupun aneh, lagu-lagunya itu masih ninggalin rasa nggak nyaman di kepala, seperti yang aku udah sebutin tadi. Menurut kalian apa aja nih lagu yang paling bikin kalian tuh merinding dan paling bikin kalian itu takut? Bisa tulis aja di kolom komentar. Aku Nanden. Dah.